Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada materi informatika. Nah, kali ini saya akan membahas tentang blockchain. Apa sih itu blockchain? Tentunya dari kalian ada yang belum tahu nih apa itu blockchain. Untuk itu, mari kita simak videonya sampai habis. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian blockchain. Yang kedua, macam-macam blockchain. Yang ketiga, cara kerja blockchain. Yang keempat, karakter blockchain. Dan yang terakhir, keunggulan blockchain. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian blockchain. Blockchain adalah kumpulan catatan data yang tersimpan dalam suatu buku besar yang tersebar luas dalam jaringan dan digunakan untuk mencatat transaksi antara dua pihak secara permanen dan dapat diverifikasi. Blockchain pada umumnya menggunakan jaringan peer-to-peer yang mengikuti protokol tertentu untuk saling berkomunikasi antar node dan mengkonfirmasi blok-blok baru. Karena sifatnya yang permanen, data yang sudah tercatat ke dalam blockchain tidak dapat diubah-ubah lagi. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu macam-macam blockchain. Blockchain ternyata terbagi menjadi 3 jenis, yaitu private blockchain, public blockchain, dan blockchain consortium. Berikut penjelasannya. Private blockchain. Jenis blockchain ini memerlukan izin dari administrator jaringan. Biasanya jenis ini banyak diminati oleh suatu perusahaan yang tidak nyaman dengan pengawasan dari jaringan publik. Oleh sebab itu, penggunaan private blockchain pada suatu perusahaan diaplikasikan ke dalam prosedur akuntansi dan penyimpanan data tanpa diakses ke internet publik. Yang kedua, public blockchain. Setiap orang yang memiliki akses internet dapat melakukan transaksi dengan menggunakan public blockchain. Tidak ada batasan pada jenis blockchain ini. Selain itu, jaringan public blockchain juga memberikan insentif khusus bagi penggunanya yang memakai jenis algoritma proof of stake atau proof of work. Public blockchain yang paling populer saat ini adalah Bitcoin dan Ethereum. Yang ketiga, blockchain consortium. Dalam hal ini, blockchain tidak dikendalikan oleh satu perusahaan melainkan beberapa perusahaan. Dalam pelaksanaannya, tiap-tiap perusahaan memiliki administrator tersendiri yang membatasi hak pembaca, pemakai, dan hanya mengizinkan node-node yang terpercaya untuk bisa melakukan akses ke protokol jaringan. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu cara kerja blockchain. Sistem ini terdiri dari dua jenis record, transaksi, dan blok. Transaksi ini disimpan secara bersamaan dalam satu blok. Hal yang unik adalah setiap blok berisi hash kriptografi sehingga membentuk jaringan. Apa sih itu hash kriptografi? Fungsi dari hash kriptografi adalah mengambil data dari blok sebelumnya dan mengubahnya menjadi compact string. String ini memungkinkan sistem bisa mudah mendeteksi adanya sabotase. Dengan metode tersebut, artinya setiap blok tidak perlu memiliki nomor seri. Hash memungkinkan setiap blok dapat memverifikasi integritasnya. Setiap blok akan menegaskan validitasnya dari blok sebelumnya. Keterkaitan blok bukanlah satu-satunya hal yang membuat jaringan tetap aman. Selain itu, teknologi ini juga terdesentralisasi. Setiap komputer dengan perangkat lunak yang diinstal memiliki salinan blockchain yang terus diperbarui dengan blok baru. Tidak ada server terpusat yang memegang transaksi, dan karena setiap blok baru harus memenuhi persyaratan dalam rantai atau jaringan, maka tidak ada yang bisa menimpa transaksi sebelumnya. Persyaratan transaksi lainnya yaitu dapat digunakan untuk menentukan entry yang valid. Di Bitcoin, misalnya transaksi yang valid harus ditandatangani secara digital dan harus mengeluarkan satu atau lebih output
yang tidak terpakai dari transaksi sebelumnya, serta jumlah keluaran transaksi ini tidak dapat melebihi jumlah input. Kita masuk pada poin yang keempat, karakter blockchain. Sebelum membahas kelebihan dan manfaat teknologi ini, saya akan menjelaskan beberapa karakter dari blockchain sebagai berikut. Yang pertama, bersifat immutable atau tidak bisa diubah dan eternally, hanya bisa ditambahkan. Yang kedua, bersifat distributed ledger, semua data dikopi ke partisipan network. Data di dalam blockchain saling terhubung. Jika hacker ingin mengubah satu data di suatu node, maka ia harus mengubah data di komputer lain, yang mana ini tidak memungkinkan. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu keunggulan dari blockchain. Apa saja sih? Yang pertama, memberikan transparansi yang lebih baik. Yang kedua, memberikan peningkatan security. Yang ketiga, memberikan audit trail dan traceability yang lebih baik. Yang keempat, menurunkan biaya. Yang terakhir, mengawasi anggaran negara. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai blockchain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.